Bagaimana jadinya jika seorang santri, Dewi, menemukan bahwa pesantren tempat ia belajar justru dipenuhi dengan ajaran sesat yang dipimpin oleh Kiai Walid? Seiring waktu, Dewi menyadari bahwa banyak ritual dan ajaran yang diajarkan, seperti minum air bekas cuci kaki Kiai Walid dan nikah batin, adalah manipulasi spiritual yang berbahaya. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Dewi akhirnya melawan pengaruh Kiai Walid dan membebaskan diri serta teman-temannya dari belenggu ajaran sesat tersebut. Pagi itu, udara di sekitar pesantren Walid terasa sejuk meskipun langit sudah mulai memerah oleh sinar matahari yang malu-malu muncul di balik pegunungan. Dewi baru saja turun dari kamarnya di asrama putri, menyusuri jalan setapak yang berdebu menuju masjid kecil yang ada di tengah pesantren. Ia merasa cemas, meskipun seharusnya hari itu menjadi awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan jauh dari desanya, Dewi berharap menemukan kedamaian batin di sini, di pesantren yang konon sangat dihormati oleh masyarakat. Pesantren Walid berdiri megah, namun dengan kesan yang agak mistis. Bangunannya besar, dengan arsitektur khas Jawa, namun tak satu pun bagian yang tampak baru. Dinding-dinding batu yang mulai lapuk menambah kesan tua dan angker. Di sekitar pesantren, pohon-pohon besar berderet seakan menjaga ketenangan tempat ini. Suasana pagi terasa damai dengan suara azan yang mengalun merdu dari menara masjid, mengingatkan Dewi akan tujuan sebenarnya datang ke pesantren ini, untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, walaupun ia telah mendengar tentang pesona dan karisma Kiai Walid, pemimpin pesantren yang sangat dihormati. Ia merasa ada yang tidak biasa di balik aura yang melingkupi pesantren ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar kedamaian spiritual. Ada rahasia yang tak terungkap, sesuatu yang terselubung dalam bayangan setiap orang yang ada di sini. Dewi memasuki masjid, disambut oleh para santri yang sudah duduk bersila, siap untuk memulai pengajian pagi. Suasana di dalam masjid begitu hening, penuh ketenangan. Kiai Walid duduk di depan, mengenakan jubah putih yang bersih, dengan sorban di kepala. Wajahnya tenang, penuh kebijaksanaan, tetapi juga ada sesuatu yang sangat kuat dalam tatapannya. Matanya tajam, seperti mampu menembus kedalaman hati seseorang. Para santri duduk dengan khusyuk, menunggu petuah dari sang kiai. Dewi mengambil tempat di antara para santri perempuan, merasakan getaran aneh yang mulai menghantui hatinya. Ia tahu ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidupnya. Di sini, ia berharap menemukan kebenaran dan kedamaian dalam hatinya yang selama ini gelisah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia akan menyadari bahwa kedamaian yang ia cari mungkin jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Kiai Walid berdiri dengan hikmat dan mulai memberikan pengajian. Suaranya begitu dalam, meresap ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dewi terpesona oleh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kiai Walid berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang amalan yang bisa membawa seseorang kepada pencerahan. Namun, ada satu kalimat yang membuat Dewi terdiam sejenak. Santri-santri yang setia, jangan ragu untuk mencintai saya, kata Kiai Walid dengan suara yang penuh wibawa, membuat setiap kata yang diucapkannya terasa seperti wahyu. Cinta kepada saya adalah cinta kepada Tuhan. Saya adalah jembatan yang akan membawa kalian kepadanya. Dewi merasa gelisah. Kata-kata itu terasa aneh baginya. Ia mengingat pesan ibunya yang selalu mengingatkan untuk berhati-hati terhadap orang yang menyatakan dirinya sebagai jembatan kepada Tuhan. Namun, Dewi menahan perasaannya.
tidak ingin menonjolkan diri di hadapan santri lainnya. Ia berusaha mengikuti pengajian dengan sepenuh hati, meskipun hati kecilnya terus bertanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di pesantren Walid semakin membuka tabir rahasia-rahasianya. Di luar pengajian, Dewi mulai mendengar bisikan-bisikan dari santri senior tentang praktik-praktik yang tidak biasa di pesantren ini. Mereka berbicara tentang air bekas cuci kaki Kiai Walid yang konon bisa memberikan berkah luar biasa. Ada juga cerita tentang bagaimana Kiai Walid memperlakukan para santri dengan penuh perhatian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Kiai Walid memberikan nasihat pribadi yang dianggap sangat berharga. Dewi merasa curiga, tetapi ia tak bisa menahan rasa penasaran. Pada suatu malam yang sepi, ketika ia sedang berjalan menuju asrama, ia melihat beberapa santri berkumpul di belakang masjid, tampak sedang melakukan sesuatu yang aneh. Mereka memegang semangkuk air yang tampak keruh dan terlihat sangat kecil, seperti air bekas cuci kaki. Dewi mendekat, mencoba mengamati dengan seksama. "Ini adalah air berkah dari Kiai Walid," kata salah seorang santri dengan wajah penuh kepercayaan. "Kita harus meminumnya. Hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa." Dewi terkejut dan merasa bingung. Bagaimana mungkin air yang digunakan untuk mencuci kaki bisa menjadi sesuatu yang suci? Tetapi ia menahan diri untuk tidak menginterupsi. Ia melihat para santri meminum air itu dengan penuh keyakinan, seolah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup mereka. Mereka melakukannya tanpa ragu, dengan wajah yang tampak penuh ketenangan, seolah-olah mereka baru saja menerima berkah yang sangat besar. Dewi merasa ada yang tidak beres. Ia tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi di pesantren ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin terperangkap. Kiai Walid selalu hadir dengan cara yang penuh pesona. Setiap kali ia bertemu dengan Kiai Walid, ia merasakan ada daya tarik yang sangat kuat, seakan-akan ia berada di bawah pengaruh yang tak terlihat. Suatu malam, setelah pengajian, Kiai Walid memanggil Dewi ke ruangannya. "Dewi, aku melihat potensi yang luar biasa dalam dirimu," kata Kiai Walid dengan suara rendah namun tegas. "Kau adalah santri yang istimewa. Aku ingin mengajarkanmu lebih banyak tentang kehidupan spiritual yang lebih dalam." Dewi merasa terhormat, tetapi juga sedikit cemas. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan Kiai Walid. Ia merasa harus belajar lebih banyak, meskipun ada suara kecil di dalam hatinya yang bertanya-tanya tentang niat Kiai Walid yang sebenarnya. Kiai Walid melanjutkan, "Dewi, aku ingin mengajarkanmu sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu agama. Aku ingin kau memahami kedekatan kita dengan Tuhan. Aku ingin kau menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih tinggi." Pada saat itu, Dewi merasa ada ketegangan di udara. Ada sesuatu yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Namun, ia terbuai oleh kata-kata Kiai Walid yang penuh wibawa. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk masuk lebih dalam ke dunia ajaran Kiai Walid akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di pesantren Walid semakin lama semakin terasa berbeda bagi Dewi. Setelah malam itu, ketika Kiai Walid memanggilnya ke ruang pribadi, perasaannya menjadi lebih campur aduk. Ada perasaan terhormat, namun juga bingung dan cemas. Dewi merasa seperti seseorang yang baru saja diberikan kunci menuju suatu dunia lain yang tak sepenuhnya ia pahami. Dunia yang tampaknya penuh dengan kedamaian, tetapi juga dipenuhi bayang-bayang yang sulit untuk diungkapkan. Keesokan harinya, setelah pengajian pagi yang biasa, Dewi menemukan dirinya kembali berjalan menuju masjid
dengan langkah yang lebih berat daripada biasanya. Ada perasaan tidak nyaman yang menekan dadanya, tetapi ia berusaha menahannya. Ia berusaha fokus pada tujuan awalnya, belajar dan memperdalam ilmu agama. Namun, semakin lama ia berada di pesantren ini, semakin banyak yang mulai berubah dalam dirinya. Kiai Walid, di balik segala pesonanya, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia berbicara, suaranya seolah memikat dan meresap ke dalam jiwa para santri. Banyak dari mereka, termasuk Dewi, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebenaran mutlak. Rasanya seperti tak ada pilihan lain selain mengikuti dan menerima ajaran-ajarannya. Namun, seiring waktu, Dewi mulai merasakan adanya perbedaan antara ajaran yang ia terima di sini dengan apa yang ia pelajari sebelumnya di desanya. Di desanya, ilmu agama diajarkan dengan sangat sederhana dan jelas. Tetapi di pesantren ini, ajaran Kiai Walid terasa semakin mengarah pada hal-hal yang tidak biasa, bahkan menyimpang dari prinsip-prinsip agama yang selama ini Dewi pelajari. Suatu pagi, setelah salat subuh, Dewi melihat para santri berkumpul di halaman pesantren. Mereka semua tampak sangat antusias, seperti sedang menantikan sesuatu yang besar. Salah seorang santri yang dekat dengan Dewi, yaitu Siti, mendekatinya dengan ekspresi penuh semangat. "Kamu tahu kan, Dewi?" Siti bertanya dengan wajah cerah. "Hari ini Kiai Walid akan mengadakan ritual khusus. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Konon, jika kita mengikuti ritual ini, hati kita akan lebih terbuka dan lebih mudah menerima wahyu." Dewi merasa cemas. "Ritual apa itu, Siti?" Siti tersenyum, tidak menyadari kekhawatiran Dewi. "Kamu akan tahu nanti. Semua santri di sini harus ikut, termasuk kamu, Dewi. Ini adalah kesempatan besar." Dewi menatap Siti dengan ragu, tetapi kemudian ia memutuskan untuk mengikuti saja. Apa yang bisa lebih buruk dari sekadar mengikuti ritual seperti ini? Ia merasa perlu memahami lebih dalam tentang ajaran yang dipimpin Kiai Walid. Ia ingin tahu apakah benar ada kekuatan besar di balik semua ini. Ritual dimulai setelah salat zuhur, ketika langit di atas pesantren mulai berubah menjadi lebih gelap, memberikan suasana yang agak mistis. Santri-santri berkumpul di aula besar yang biasanya digunakan untuk pengajian. Lampu-lampu di aula itu dimatikan, meninggalkan hanya cahaya rembulan yang temaram masuk melalui jendela-jendela tinggi. Semua santri duduk bersila di lantai, menunggu dengan penuh antisipasi. Kiai Walid masuk ke aula dengan langkah mantap. Seperti biasa, ia mengenakan jubah putih panjang dengan sorban hitam yang melilit di kepalanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kiai Walid tampak lebih serius, lebih karismatik, seperti membawa beban berat di pundaknya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak lebih tegang, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia lakukan malam ini. "Kalian semua," kata Kiai Walid dengan suara yang dalam dan bergetar, "akan mengikuti langkah-langkah yang akan membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah penghubung antara kita dan alam yang lebih tinggi. Kalian harus siap." Dewi merasakan dadanya berdebar. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Ada perasaan takut yang merayap perlahan di dalam dirinya, namun ia berusaha menenangkan diri. Semua santri tampak sangat khusyuk, seolah mereka telah berada di dalam dunia lain yang penuh dengan kekuatan spiritual. Kiai Walid kemudian mengarahkan mereka untuk mulai berdoa, memanggil nama-nama Tuhan dengan penuh penghayatan. Suasana menjadi semakin tegang dan sunyi, hanya suara napas para santri yang terdengar. Kiai Walid kemudian mengangkat tangannya ke udara
dan mulai mengucapkan doa-doa yang tidak pernah Dewi dengar sebelumnya. Doa-doa itu terdengar seperti mantra, bukan doa Islam yang ia kenal. Tetapi karena ada begitu banyak santri yang mengikuti dengan khusyuk, Dewi merasa terpaksa ikut serta, meskipun ada rasa aneh di hatinya. Tiba-tiba, Kiai Walid memerintahkan para santri untuk berdiri. "Sekarang, setiap dari kalian harus meminum air ini," kata Kiai Walid sambil mengangkat sebuah mangkuk besar berisi cairan yang tampak agak keruh. Air tersebut adalah air bekas cuci kaki Kiai Walid yang oleh para santri dipercaya bisa memberikan kekuatan spiritual yang besar. Dewi terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang air bekas cuci kaki Kiai Walid. Tetapi tidak pernah ia bayangkan bahwa ia akan benar-benar diminta untuk meminumnya. Suasana di aula semakin tegang. Semua santri dengan wajah yang penuh keyakinan mulai meminum air tersebut satu persatu. Mereka tampak sangat khusyuk, seolah-olah mereka sedang menerima berkah yang luar biasa. Dewi merasa seperti tersudut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia melihat para santri yang meminum air tersebut dengan penuh penghayatan, dan dalam hatinya ia merasa ragu. Apakah ini benar-benar sesuai dengan ajaran agama yang selama ini ia pelajari? Namun, perasaan takut dan kebingungannya lebih besar. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengikuti. Ia meminum air itu dengan cepat, berusaha menenangkan hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Dewi, kamu telah memilih jalan yang benar. Kita akan lebih dekat kepada Tuhan setelah ini." Dewi merasa ada sesuatu yang asing menyentuh hatinya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Apakah ini yang disebut pencerahan? Atau justru ia sedang terperangkap dalam ajaran yang sesat? Sejak saat itu, Dewi merasa semakin terjerat dalam dunia yang diciptakan Kiai Walid. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti wahyu. Setiap langkah yang diambilnya mengarah pada pengorbanan yang semakin besar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia pesantren ini. Dunia yang penuh dengan pesona, namun juga semakin membingungkannya. Namun, satu hal yang pasti, Dewi tahu ia sudah berada di ambang batas. Ia tidak bisa mundur sekarang. Malam itu, langit pesantren Walid kembali diterangi oleh cahaya rembulan yang memancar lembut. Namun kali ini, Dewi merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mendung dan mencekam. Meski hari baru saja berakhir dengan cerah, hatinya terasa berat dan diliputi ketidakpastian. Ia sudah minum air bekas cuci kaki Kiai Walid seperti yang diinstruksikan. Dan meskipun ia tidak merasakan perubahan yang luar biasa, ada sensasi aneh yang meresap ke dalam dirinya. Seperti ada kekuatan yang perlahan-lahan mulai menguasai pikirannya, membuatnya merasa semakin terikat pada ajaran yang ia rasakan, semakin sulit dipahami. Di dalam asrama, Dewi duduk termenung di sudut tempat tidur, memandangi tembok yang gelap. Nisa, sahabatnya yang selalu tampak ceria dan optimis, duduk di sampingnya. Nisa tampaknya tidak merasakan keraguan yang sama. Ia malah lebih terpesona dan semakin percaya bahwa apa yang diajarkan Kiai Walid adalah jalur menuju kesucian yang sejati. "Kau kelihatan murung, Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu?" tanya Nisa dengan suara lembut, matanya menatap penuh perhatian. Dewi terdiam sejenak. Tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perasaan yang menguasai dirinya. Ia tidak ingin mengecewakan sahabatnya, apalagi setelah mereka berdua mengarungi hari-hari penuh pengajian bersama. Namun, ada hal yang tak bisa ia hindari. "Nisa,
Aku merasa ada sesuatu yang salah. Setiap hari aku semakin merasa terjebak. Apa yang diajarkan Kiai Walid tidak seperti yang aku harapkan. Aku merasa seperti ada yang disembunyikan dan aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan. Nisa memandang Dewi dengan ekspresi bingung. Dewi, apa yang kau bicarakan? Kiai Walid adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Apa yang kita terima di sini adalah kebenaran. Aku merasa lebih damai sejak mengikuti ajaran beliau. Dewi menghela napas. Hatinya semakin berat. Perasaan yang tak bisa dijelaskan itu terus mengganggu dirinya. Ia tahu bahwa Nisa tidak akan memahami apa yang sedang ia alami. Semua santri, termasuk Nisa, sudah terperangkap dalam pesona Kiai Walid, dalam kepercayaan bahwa setiap langkah Kiai Walid adalah jalan yang benar. Namun, bagi Dewi, semakin lama ia berada di sini, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang berada dalam perangkap yang perlahan-lahan mengikat jiwanya. Pada malam itu, Kiai Walid kembali memanggil Dewi ke ruang pribadinya. Meskipun perasaan gelisah semakin menekan hatinya, Dewi merasa tidak bisa menolak. Ada dorongan yang kuat, sesuatu yang membuatnya merasa harus ikut. Ia melangkah menuju ruang Kiai Walid. Langkahnya berat, namun juga penuh rasa ingin tahu. Di ruangannya yang sederhana namun penuh kehangatan, Kiai Walid menunggu dengan senyum penuh pengertian. "Dewi, aku tahu kamu sedang bertanya-tanya," kata Kiai Walid, suaranya rendah dan memikat. "Setiap pertanyaan yang ada di hatimu akan aku jawab. Kita harus bersama-sama menapaki jalan ini. Jalan menuju kedekatan dengan Tuhan yang sejati." Dewi berdiri di depan Kiai Walid, berusaha menahan kecemasan yang melanda hatinya. Apa yang sebenarnya Kiai ajarkan kepada kami? Semua ini terasa sangat asing bagi saya. Aku tidak mengerti mengapa air bekas cuci kaki Kiai harus diminum. Mengapa kita harus mencium kaki Kiai untuk mendapatkan berkah? Kiai Walid menatap Dewi dengan tatapan yang penuh kasih. "Dewi, kamu belum sepenuhnya memahami. Semua yang aku ajarkan adalah jalan menuju kedamaian hati dan kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih suci dari hubungan antara seorang murid dan gurunya. Aku adalah pembimbingmu di dunia ini dan akhirat. Semua yang aku lakukan adalah demi kebaikanmu." Dewi merasa seperti ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam setiap kata yang diucapkan Kiai Walid. Ia merasa seolah-olah tidak ada pilihan selain mengikuti ajaran yang diberikan. Begitu dalamnya tatapan Kiai Walid, seolah ia adalah satu-satunya orang yang bisa menuntunnya ke jalan yang benar. Namun, semakin lama, Dewi semakin merasa terjepit. Setiap kali Kiai Walid berbicara, semakin banyak pula yang harus ia korbankan. Ia harus mengikuti ritual-ritual yang semakin tidak masuk akal baginya. Ada juga perasaan yang semakin kuat dalam dirinya bahwa Kiai Walid memperlakukannya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan santri lain. Dewi seringkali dipanggil ke ruang pribadi Kiai Walid, diberi perhatian lebih, dan bahkan diajak berbicara tentang hal-hal yang semakin tidak jelas. Suatu malam, Kiai Walid memberikan pelajaran yang membuat Dewi semakin merasa terperangkap dalam ajaran ini. Dalam sebuah sesi yang penuh misteri, Kiai Walid berkata, "Dewi, sebagai santri yang istimewa, kau harus siap menerima nikah batin denganku. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Nikah batin adalah ikatan yang lebih tinggi daripada pernikahan duniawi. Dengan cara ini, kita akan lebih dekat dengan Tuhan." Dewi terkejut, tubuhnya tiba-tiba kaku. "Nikah batin? Apa maksud Kiai?" Kiai Walid tersenyum lembut. "Ini adalah sebuah ikatan spiritual yang lebih kuat dari pernikahan biasa. Itu adalah pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan juga kepada guru. Hanya dengan jalan ini, seseorang bisa mencapai
kesempurnaan spiritual. Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi, bukankah itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang aku pelajari? Kiai Walid mendekat, suaranya menenangkan. Dewi, ajaran ini datang langsung dari wahyu yang aku terima. Aku tidak memintamu untuk berbuat dosa. Ini adalah bentuk pengabdian yang lebih tinggi. Jangan takut, ini adalah jalan yang benar. Dewi merasa sangat bingung. Semakin ia mencoba untuk berpikir rasional, semakin ia merasa diliputi kebingungannya. Ada suara kecil dalam dirinya yang berteriak untuk menentang. Namun, ada kekuatan lain yang mencoba menariknya lebih dalam. Seakan-akan Kiai Walid adalah sosok yang tak bisa ia tolak. Ia merasa bingung, terjebak antara kebenaran yang ia yakini dan ajaran yang ia terima di pesantren ini. Ketika Dewi kembali ke asrama malam itu, ia merasa lelah secara fisik dan emosional. Nisa menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu apa yang terjadi. Kiai Walid memberi pengajaran apa lagi? Dewi menundukkan kepala, merasa tidak bisa lagi menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia merasa seolah-olah telah berjalan terlalu jauh untuk bisa mundur. Hatinya terbelah antara keinginan untuk tetap setia pada ajaran yang benar dan ketakutan akan konsekuensi jika ia menentang Kiai Walid. Dalam kegelapan malam itu, Dewi merasa terasing di tengah keramaian. Ia merasa kesepian, terperangkap dalam dunia yang tak ia pahami sepenuhnya, namun sudah terlanjur memasuki jaringannya. Di dalam dirinya ada pertempuran batin yang tak bisa ia hindari. Namun, semakin lama, semakin ia merasa bahwa ia tidak akan bisa keluar tanpa membayar harga yang sangat mahal. Hari-hari di pesantren Walid semakin membuat Dewi merasa terperangkap dalam jaring-jaring ketidakpastian. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang semakin jelas, bahwa ajaran Kiai Walid tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah cara pandangnya terhadap agama dan spiritualitas. Keinginan untuk mengikuti jalan yang benar mulai bertumbuh dalam dirinya, meskipun setiap langkah yang diambil terasa semakin sulit dan penuh dengan ancaman. Dewi merasa semakin berat menjalani hari-harinya. Setiap kali ia berinteraksi dengan Kiai Walid, rasa cemas di hatinya semakin besar. Kiai Walid semakin intens memberikan perhatian khusus padanya, dan Dewi mulai merasa bahwa ia bukan hanya diperlakukan secara berbeda, tetapi juga semakin terikat dalam ikatan yang tak bisa ia uraikan. Adanya perasaan kebingungan dan ketakutan itu semakin membelenggu pikirannya. Namun, di tengah kebingungannya, Dewi merasa bahwa ada satu hal yang lebih penting dari segalanya. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia tak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan, dikelilingi oleh ritual yang semakin aneh dan jauh dari ajaran yang ia kenal. Dewi merasa bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan terus terjebak dalam ajaran sesat yang mengancam jiwanya. Pada malam yang gelap itu, Dewi duduk di kamar asramanya. Di sudut yang paling sepi, hanya suara angin yang terdengar dari luar, menggoyangkan daun-daun pohon besar yang mengelilingi pesantren. Dewi menatap langit yang gelap melalui jendela, berusaha mencari keberanian untuk mengungkapkan apa yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Nisa, yang biasanya ceria, duduk di dekatnya. "Dewi, ada apa denganmu? Kamu semakin terlihat cemas belakangan ini. Apakah kamu tidak merasa tenang lagi di pesantren ini?" "Kiai Walid, dia kan selalu menuntun kita ke jalan yang benar." Dewi menggigit bibir, menahan perasaan yang hampir meluap. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan keraguan yang mengganggu hatinya. Tidak ingin Nisa khawatir, Dewi hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada, Nisa. Aku hanya sedikit lelah saja.
tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Namun, di dalam hati Dewi, ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar. Ia harus melawan ketakutannya, karena jika terus berdiam diri, ia tahu ia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan teman-temannya dari ajaran yang semakin menyesatkan. Keputusan itu datang pada suatu pagi saat Kiai Walid memanggil Dewi untuk berbicara lagi. Kali ini, ia meminta Dewi untuk datang lebih awal ke ruang pribadinya. Dewi merasa tidak bisa menolak. Ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Kiai Walid. Tetapi, kali ini, ia sudah bersiap. Dewi tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran, apapun resikonya. Sesampainya di ruang Kiai Walid, Dewi mendapati sang Kiai duduk dengan sikap tenang, seperti biasa. Namun, kali ini ada ketegangan yang berbeda di wajahnya. Kiai Walid memandang Dewi dengan sorot mata yang lebih dalam, seolah sudah mengetahui apa yang ada di pikiran Dewi. "Dewi, kamu pasti mulai merasa ragu, kan?" kata Kiai Walid. Suaranya lembut, namun terasa seperti ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik setiap kata-katanya. Dewi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Saya merasa ada yang tidak beres, Kiai. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti dari ajaran yang Kiai berikan." Kiai Walid tersenyum, senyum yang penuh misteri, seakan-akan mengetahui segala sesuatu yang ada di hati Dewi. "Ragu adalah hal yang wajar, Dewi. Tetapi ingat, hanya dengan mengikuti jalan ini, kamu akan menemukan kebenaran sejati. Jalan ini adalah jalan menuju kesucian. Aku ingin kau semakin dekat dengan Tuhan. Jangan takut untuk menerima semua yang aku ajarkan." Dewi menundukkan kepala, menahan perasaan yang semakin berat di dadanya. "Tapi Kiai, saya tidak bisa begitu saja menerima semua ini. Air bekas cuci kaki, Kiai, ritual-ritual ini tidak ada dalam ajaran yang saya kenal. Nikah batin yang Kiai sebutkan, itu bukanlah bagian dari Islam yang saya pelajari." Kiai Walid berdiri dan mendekati Dewi. Tatapannya penuh dengan ketenangan yang hampir membuat Dewi terpesona. "Dewi, kadang kita harus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima hal-hal yang lebih tinggi. Ajaran yang aku berikan adalah wahyu yang kuterima langsung dari Tuhan. Jangan takut, aku akan membimbingmu ke jalan yang benar." Dewi merasakan kata-kata Kiai Walid menyentuh hatinya. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berontak. Ia merasa ada kekuatan besar yang mencoba menundukkan pikirannya. Dewi tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam kebingungannya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk tidak hanya berbicara dengan Kiai Walid, tetapi juga mencari bukti tentang ajaran sesat ini. Ia harus mencari cara untuk mengungkapkan semuanya kepada dunia luar. Meskipun itu berarti berisiko besar. Setelah percakapan itu, Dewi merasa semakin yakin bahwa ia harus mencari bantuan dari luar pesantren. Ia tidak bisa melawan Kiai Walid sendirian. Dan semakin ia berpikir tentang apa yang harus dilakukan, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus bertindak cepat. Pada malam berikutnya, Dewi diam-diam menulis surat yang ditujukan kepada keluarganya di desa. Ia menceritakan perasaannya tentang ketidakberesan yang ia rasakan di pesantren, tentang ajaran-ajaran yang semakin jauh dari agama yang ia kenal. Ia menulis dengan hati-hati karena ia tahu bahwa surat ini bisa menjadi jalan keluar baginya untuk memberitahu keluarganya dan meminta mereka untuk membantunya keluar dari situasi ini. Dewi menyerahkan surat itu kepada Nisa, meminta Nisa untuk menyampaikannya kepada seseorang yang bisa dipercayai di luar pesantren. Nisa terlihat bingung, tetapi Dewi memohon dengan penuh harap. "Nisa, tolong, aku tidak bisa terus hidup seperti ini.
Aku harus keluar dari sini." Nisa menatap Dewi dengan mata penuh kebingungan. Tetapi akhirnya ia mengangguk meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tidak bisa membiarkan sahabatnya berjuang sendirian. Dewi merasa sedikit lega meskipun masih ada ketakutan dalam dirinya. Ia tahu bahwa tindakannya ini akan membawa konsekuensi besar. Sementara itu, Kiai Walid semakin mendekati Dewi. Kiat-kiat halus yang ia gunakan semakin terasa seperti sebuah ancaman yang tidak bisa ia hindari. Dewi tahu bahwa ia harus berhati-hati karena Kiai Walid bukanlah sosok yang mudah dilawan. Namun, ia tak bisa lagi tinggal diam. Rencana untuk mengungkapkan kebenaran sudah dimulai. Langkah pertama adalah memberitahu dunia luar tentang apa yang terjadi di dalam pesantren ini. Tapi di dalam hatinya, Dewi menyadari satu hal yang lebih mendalam, bahwa perjuangannya untuk membebaskan diri dari ajaran sesat ini bukan hanya perjuangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua santri yang terjebak dalam pengaruh Kiai Walid. Ia harus berani menghadapi ancaman, meskipun harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Kehidupan di pesantren Walid kini terasa semakin berat bagi Dewi. Setiap hari yang ia jalani semakin penuh dengan ketegangan, seperti ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai setiap langkahnya. Semakin dalam ia menyelami ajaran Kiai Walid, semakin jelas bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selama ini ia kenal. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, ia merasa terikat oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, untuk menerima segala ritual dan ajaran yang semakin membingungkannya. Pada suatu malam yang sunyi, Dewi duduk di jendela kamarnya, menatap bulan yang terbenam di balik pepohonan besar yang mengelilingi pesantren. Angin malam berhembus pelan, namun hatinya begitu gelisah. Nisa sudah tidur seperti biasa, tetapi Dewi masih terjaga, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, semua yang telah ia alami di sini. Air bekas cuci kaki Kiai Walid, ritual-ritual yang semakin aneh, dan kata-kata Kiai Walid yang seolah-olah membawanya ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Hari demi hari, Dewi semakin merasakan bahwa ajaran yang ia terima semakin menyimpang dari jalan yang benar. Ia mendengar bisik-bisik dari santri lain, terutama mereka yang sudah lama berada di pesantren, tentang bagaimana mereka harus mencium kaki Kiai Walid sebagai tanda pengabdian dan rasa hormat yang tertinggi. Ritual ini, menurut Kiai Walid, adalah cara untuk mendapatkan berkah yang tak terbatas dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka yang melakukannya dianggap mendapat anugerah yang luar biasa. Dewi merasa ada yang salah. Ciuman pada kaki seorang manusia, terutama pada kaki seorang guru, tidak ada dalam ajaran Islam yang selama ini ia pelajari. Dalam hatinya, ia mulai meragukan segala hal yang ia lihat dan dengar. Tetapi perasaan takut dan terperangkap membuatnya tak bisa mengungkapkan keraguannya. Semua santri yang sudah lama berada di pesantren ini tampaknya sangat yakin, seolah mereka telah dibutakan oleh kekuatan karisma Kiai Walid. Suatu sore, setelah pengajian selesai, Dewi berjalan pelan menuju halaman pesantren sambil menunduk menyusun pikirannya. Ia ingin sekali berbicara dengan Nisa, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika ia melewati salah satu sudut pesantren, ia mendengar percakapan beberapa santri yang sedang berdiri dekat dengan kolam. "Apakah kamu sudah melakukannya?" Suara seorang santri yang Dewi kenal, "Ita,"
penuh semangat. "Ya, aku sudah mencium kaki Kiai Walid malam tadi. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa," jawab santri lainnya dengan nada penuh kekaguman. Dewi merasa seperti tersentak. Ini adalah percakapan yang tidak pernah ia duga akan ia dengar. Ia merasa ada beban yang berat di dadanya, seolah-olah ia mulai melihat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di pesantren ini. Semua yang dilakukan oleh Kiai Walid, semua ritual yang tampaknya penuh dengan berkah, ternyata bukanlah jalan menuju kesucian, tetapi justru semakin menjauhkan mereka dari ajaran agama yang sebenarnya. Dewi merasa sangat bingung dan terisolasi. Ia ingin berbicara dengan seseorang, tetapi siapa yang bisa ia percayai? Bahkan Nisa, sahabatnya yang paling dekat, tampaknya sudah begitu terperangkap dalam pengaruh Kiai Walid. Dewi merasa seperti ia satu-satunya yang melihat kebenaran yang tersembunyi, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu malam, Dewi memberanikan diri untuk mendatangi Pak Udin, seorang santri senior yang telah lama berada di pesantren dan yang tampaknya sedikit berbeda dari yang lainnya. Pak Udin selalu terlihat lebih tenang dan jarang terlibat dalam perbincangan tentang ajaran Kiai Walid. Dewi merasa bahwa ia bisa menemukan sedikit ketenangan dan kejelasan dengan berbicara dengannya. Pak Udin sedang duduk di luar masjid ketika Dewi mendekatinya. Malam itu, udara terasa dingin dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Pak Udin melihat Dewi dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Dewi?" tanya Pak Udin sambil menepuk tempat kosong di sampingnya. Dewi duduk dengan hati-hati. "Pak Udin, saya merasa ada yang salah di sini. Semua ajaran Kiai Walid, air bekas cuci kaki, ritual mencium kaki, saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan lagi. Semua ini terasa sangat aneh bagi saya." Pak Udin menghela napas panjang. Tampaknya sudah menunggu pertanyaan seperti ini. "Dewi, saya mengerti perasaanmu. Saya juga pernah berada di tempatmu, merasa bingung dan ragu. Tapi kamu harus tahu, banyak dari kita yang terjebak dalam ajaran ini tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Kiai Walid adalah sosok yang sangat kuat dan pengaruhnya begitu besar." Dewi menatap Pak Udin dengan penuh harap. "Apa maksud Pak Udin? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak Udin menunduk sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Dewi, ajaran Kiai Walid sebenarnya bukanlah ajaran Islam yang benar. Semuanya adalah manipulasi. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya merasa ada yang aneh. Tetapi saya terlalu terperangkap dalam pesona beliau. Kiai Walid telah mengubah banyak hal, memperkenalkan ritual-ritual yang tidak ada dalam Islam. Air bekas cuci kaki, mencium kaki beliau, itu semua adalah bagian dari kontrol psikologis yang ia gunakan untuk memperbudak para santrinya. Dan nikah batin yang beliau ajarkan, itu adalah cara untuk mengikat kita secara spiritual, seolah-olah kita tidak bisa lepas lagi dari ikatan itu." Dewi merasa hatinya seperti dihantam batu. Apa yang selama ini ia lihat dan rasakan ternyata benar-benar sebuah kebohongan. Ia merasa tubuhnya lemas, namun di sisi lain ada rasa lega yang luar biasa. Ia akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Ajaran yang ia terima adalah ajaran sesat dan Kiai Walid adalah seorang pemimpin yang menyesatkan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Udin?" tanya Dewi. Suaranya hampir tenggelam oleh perasaan cemas yang semakin menghimpit. Pak Udin menatap Dewi dengan tatapan penuh empati. "Kamu tidak sendirian, Dewi. Ada beberapa santri yang sudah menyadari hal ini. Dan kita harus melawan ajaran sesat ini. Kita harus memberitahu orang luar, memberitahukan keluarga kita, dan mencari cara untuk mengungkapkan semuanya kepada dunia."
Dewi merasa beban yang selama ini mengikat hatinya mulai sedikit terangkat. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Melawan Kiai Walid berarti melawan seseorang yang telah membangun kekuatan spiritual yang sangat besar di pesantren ini. Dewi merasa takut, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dengan tekad yang bulat, Dewi memutuskan untuk bergabung dengan Pak Udin dan santri lainnya yang sudah sadar. Mereka akan berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, langkah ini bukanlah tanpa resiko. Mereka tahu bahwa Kiai Walid tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika mereka ingin melawan, mereka harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Dewi menatap bintang-bintang di langit malam, merasa tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa jalan di depannya akan penuh dengan rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berjuang untuk kebenaran, untuk dirinya sendiri, untuk teman-temannya, dan untuk semua orang yang terjebak dalam ajaran sesat ini. Setelah percakapan dengan Pak Udin, Dewi merasa dunia di sekitarnya berubah secara drastis. Selama ini, ia merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah mimpi yang terus berlangsung. Dan kini, mimpi itu mulai terpecah, membiarkan kenyataan yang lebih gelap dan menakutkan muncul di hadapannya. Kiai Walid, sosok yang selama ini ia anggap sebagai pembimbing dan pelindung spiritual, ternyata bukanlah seorang guru yang benar. Ia adalah seorang manipulatif yang telah mengubah ajaran Islam menjadi sesuatu yang sesat. Namun, meskipun Dewi kini mengetahui kebenaran, perasaan takut dan bingung yang menguasai dirinya tidak segera hilang. Bahkan, kenyataan bahwa ia harus melawan Kiai Walid dan ajaran sesat ini membuatnya merasa terjebak dalam dilema batin yang sangat besar. Ia mencintai Nisa dan teman-temannya yang telah terpengaruh ajaran Kiai Walid, dan ia tahu bahwa jika ia membuka mulut, hal itu tidak hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga bisa membuat semuanya terpecah belah. Kehidupan di pesantren terasa semakin canggung bagi Dewi. Setiap kali ia bertemu dengan santri lain, terutama mereka yang telah lama berada di sana, ada rasa cemas yang menggelayuti. Mereka tampak lebih tenang, lebih percaya diri, seolah mereka tidak pernah meragukan apapun yang diajarkan oleh Kiai Walid. Bahkan Nisa, sahabat yang begitu dekat dengannya, semakin tampak jauh. Nisa sudah begitu terikat dengan ajaran Kiai Walid, dan Dewi merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang sangat berbeda. Dunia yang tak bisa dijembatani lagi. Di tengah kebingungannya, Dewi merasa bahwa keputusan harus segera dibuat. Ia bisa merasa bahwa dirinya semakin terperangkap dalam jaringan ini. Namun, jika ia terus diam, ia juga akan terjebak dalam kebohongan yang lebih dalam. Setiap hari yang ia lewati terasa seperti menambah bobot beban di pundaknya. Apakah ia akan terus mengikuti jalan yang telah membawa begitu banyak keraguan dalam dirinya? Ataukah ia akan berani melawan dan mencari cara untuk membebaskan dirinya dan teman-temannya dari kekuasaan Kiai Walid? Suatu sore yang mendung, Dewi duduk di halaman pesantren, menyendiri di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi bisu bagi perjalanan spiritual para santri. Langit tampak gelap, seakan-akan mencerminkan kekelaman hatinya. Di kejauhan, Dewi melihat para santri berkumpul. Semuanya tampak sangat khusyuk dan tekun, mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Kiai Walid. Mereka sangat percaya pada semua ajaran yang diajarkan Kiai Walid, tanpa meragukan sedikit pun kebenarannya. Namun, bagi Dewi, semuanya kini terasa sangat berbeda. Ia merasakan kesepian yang mendalam, perasaan terisolasi
yang semakin menghimpit jiwanya. Setiap kali ia melihat mereka yang telah begitu dalam terikat pada Kiai Walid, ada rasa ingin memberontak yang semakin besar dalam dirinya. Semua ini tidak benar, pikir Dewi. Semua yang mereka lakukan adalah sebuah ilusi. Mereka semua buta, dan Dewi tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan itu lagi. Tak lama kemudian, Nisa datang dan duduk di samping Dewi, tampak cerah dengan senyumannya yang biasa. Namun, Dewi bisa melihat perubahan di mata sahabatnya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada dinding yang memisahkan mereka berdua. Nisa mulai berbicara dengan suara lembut, tetapi ada keengganan yang tak terucapkan. "Aku merasa kamu semakin jauh, Dewi," kata Nisa pelan. "Kamu tidak lagi ikut dalam kegiatan Kiai Walid. Apa kamu tidak merasa dekat dengan beliau lagi?" "Aku benar-benar khawatir, Dewi. Kita harus menjaga ikatan kita dengan Kiai Walid. Beliau sudah memberikan begitu banyak kepada kita." Dewi merasakan dadanya terhimpit. Kata-kata Nisa terasa menusuk, seperti sebuah kenyataan pahit yang harus diterima. Ia tidak ingin melukai sahabatnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa terus berdiam diri dalam kebohongan ini. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Nisa, aku merasa ada yang salah di sini." Suara Dewi sedikit bergetar. "Apa yang diajarkan Kiai Walid bukanlah ajaran yang benar. Aku sudah melihatnya. Aku sudah mendengarnya. Semua ritual itu, semua yang kita lakukan, itu bukan bagian dari ajaran Islam yang aku kenal." Nisa menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan sedikit rasa takut. "Jangan mengatakan itu, Dewi. Kiai Walid adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Semua yang diajarkan adalah untuk kebaikan kita. Kamu tidak mengerti betapa besar pengorbanan yang beliau lakukan untuk kita." "Aku mengerti lebih dari yang kamu pikirkan, Nisa," Dewi menjawab dengan tegas. "Kamu terjebak, kita semua terjebak. Apa yang kita lakukan di sini bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi untuk membenarkan manipulasi yang dilakukan oleh Kiai Walid. Aku tidak bisa terus menjadi bagian dari ini." Nisa terlihat terkejut, hampir tidak bisa menerima kata-kata Dewi. "Kamu benar-benar mempercayai itu? Kamu ingin melawan Kiai Walid? Apa yang kamu katakan itu tidak benar, Dewi. Semua ini hanya untuk kebaikan kita. Aku tidak bisa membiarkan kamu salah langkah seperti ini." Dewi merasa hatinya remuk, namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara. "Nisa, aku mencintaimu dan aku tidak ingin kamu terjebak lebih dalam. Aku tidak bisa diam lagi. Aku harus keluar dari sini dan aku ingin kamu ikut denganku. Kita harus memberitahu dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini." Air mata mulai menggenang di mata Nisa, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tampak bingung, terombang-ambing antara cintanya pada Dewi dan kesetiaannya kepada Kiai Walid. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Dewi. Aku tidak tahu bagaimana bisa meninggalkan semuanya begitu saja." Dewi meraih tangan Nisa dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, Nisa. Aku tahu kamu merasa bingung. Tapi kita tidak bisa terus membiarkan diri kita diperdaya. Kita harus melawan dan kita harus membawa kebenaran kepada semua orang yang terjebak di sini." Di tengah kebingungannya, Dewi menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Nisa untuk ikut. Nisa harus membuat keputusan sendiri. Namun, Dewi tidak akan berhenti. Ia tidak akan berhenti mencari jalan untuk membebaskan dirinya dan teman-temannya dari pengaruh Kiai Walid. Dengan tekad yang semakin bulat, Dewi merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa melawan Kiai Walid akan membawa konsekuensi yang besar. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Kebenaran harus disuarakan. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ia lalui.
Dewi siap menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Malam itu, Dewi merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seperti ada api yang membara di dalam dada, memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan keraguan, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Langkah yang akan menentukan masa depannya, serta masa depan teman-temannya yang terjebak dalam jaring ajaran sesat Kiai Walid. Perasaan cemas dan takut itu ada, namun keberanian yang ia rasakan lebih kuat dari apapun. Dewi tahu jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang benar. Di halaman pesantren, malam itu terasa sangat sunyi. Suara angin yang menerpa pepohonan dan gelegar suara ayam jantan yang bersahutan di kejauhan seolah menjadi saksi bisu bagi pertempuran batin yang terjadi dalam diri Dewi. Ia berdiri di depan kamar asramanya, berpikir sejenak sebelum akhirnya langkahnya mantap menuju masjid. Di dalam hatinya, Dewi tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia harus pergi dan ia harus mengungkapkan kebenaran. Namun, tidak mudah baginya untuk keluar dari pesona yang telah terbangun begitu lama di dalam pesantren ini. Para santri yang begitu percaya pada Kiai Walid, termasuk Nisa, masih terperangkap dalam ajaran yang keliru. Dewi harus berpacu dengan waktu. Semakin lama ia menunggu, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki oleh Kiai Walid. Pesantren ini adalah sebuah dunia yang penuh dengan ilusi, dan Dewi harus meruntuhkannya. Langkah kaki Dewi terdengar jelas di lorong pesantren yang sunyi. Namun, hati Dewi tidak merasa kosong. Ada sesuatu yang lebih kuat dari segala ketakutannya. Rasa cinta yang besar untuk teman-temannya dan keinginan untuk membebaskan mereka dari belenggu ajaran yang menyesatkan. Ia memutuskan untuk menemui Pak Udin dan beberapa santri yang telah sadar. Mereka yang tahu bahwa Kiai Walid bukanlah seorang pemimpin yang sah. Mereka adalah teman-teman yang siap membantunya menghadapi Kiai Walid dan mengungkapkan segalanya kepada dunia luar. Saat Dewi bertemu dengan Pak Udin bersama beberapa santri yang lain, semuanya tampak tegang tetapi juga bersemangat. Mereka semua tahu bahwa ini adalah langkah besar. Dan meskipun ancaman dari Kiai Walid begitu nyata, mereka tidak bisa lagi diam. Mereka harus bertindak. Pak Udin mengangguk dengan tegas. Dewi, ini bukan hanya perjuanganmu. Ini perjuangan kita semua. Kita harus membawa kebenaran. Dan kita harus melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama mengakar di pesantren ini. Kiai Walid mungkin punya pengaruh besar di sini, tapi kita akan menunjukkan bahwa kebenaran lebih kuat daripada segala kuasa yang dimilikinya. Dewi merasa hatinya penuh dengan harapan. Ia tahu ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia yakin jika mereka bersatu, mereka bisa meruntuhkan segala pengaruh yang telah dibangun oleh Kiai Walid. Mereka berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang ajaran sesat yang ada di pesantren dan segera menghubungi pihak berwenang. Namun, mereka harus bergerak cepat. Semakin lama mereka menunggu, semakin besar pula resiko yang mereka hadapi. Malam itu, saat seluruh pesantren terlelap dalam tidurnya, Dewi dan Pak Udin bersama beberapa santri yang telah sadar bergerak menuju ruang Kiai Walid. Dewi merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah terasa sangat berat, namun ia tahu bahwa inilah saatnya. Mereka berhasil menyelinap ke ruang pribadi Kiai Walid, tempat di mana banyak rahasia tersembunyi. Di sana, mereka menemukan dokumen-dokumen yang mengungkapkan betapa besar
manipulasi yang telah dilakukan oleh Kiai Walid, dokumen yang menunjukkan bahwa ajaran yang diterima para santri bukanlah ajaran Islam yang benar, melainkan sebuah bentuk ajaran sesat yang telah dibungkus dengan kata-kata manis dan kekuatan spiritual palsu. Pak Udin segera mengambil gambar dari dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti. Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka sudah berada di titik yang tak bisa mundur lagi. Namun, saat mereka hendak keluar, langkah mereka terhenti oleh suara langkah kaki yang datang dari kejauhan. Kiai Walid. Mereka semua terdiam, saling berpandangan sebelum Dewi mengambil langkah berani. "Kita tidak bisa mundur sekarang," kata Dewi dengan suara tegas, meskipun ada gemuruh kecemasan yang memenuhi hatinya. "Kita harus mengungkapkan kebenaran, apapun yang terjadi." Pak Udin mengangguk setuju, dan mereka segera menyelinap keluar dari ruangan itu, hanya untuk disambut dengan kenyataan pahit. Kiai Walid berdiri di ujung lorong, tatapannya tajam dan penuh kekuatan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya menggelegar, penuh kekuasaan. "Kalian berani melawan saya." Dewi merasa seluruh tubuhnya kaku, namun di dalam hatinya ia merasa tenang. "Kami tidak melawan Kiai, kami hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Semua yang Kiai ajarkan, semua yang Kiai lakukan adalah kebohongan. Kami ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini." Kiai Walid tersenyum, tetapi senyum itu bukanlah senyum yang penuh kasih. Itu adalah senyum yang penuh ancaman. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, Dewi. Ini adalah jalanku, dan siapapun yang melawanku akan hancur." Namun, Dewi tidak mundur. "Kami siap menghadapi apapun, Kiai. Kebenaran lebih kuat daripada segala kekuasaan yang Kiai miliki." Pak Udin dan beberapa santri lainnya berdiri di samping Dewi, siap menghadapi Kiai Walid. Ketegangan di udara begitu tebal, seperti ada pertempuran besar yang akan segera terjadi. Namun, tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Polisi, mereka sudah datang, dipanggil oleh keluarga Dewi yang telah menerima surat yang ia kirimkan. Kiai Walid terdiam sejenak, seolah terkejut oleh kedatangan pihak berwenang. Namun, Dewi tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Polisi segera masuk dan menahan Kiai Walid, sementara Dewi dan teman-temannya memberikan bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Suasana di dalam pesantren semakin tegang, tetapi akhirnya kebenaran terbongkar. Kiai Walid yang selama ini telah menguasai pesantren dengan cara-cara yang menyesatkan, akhirnya ditangkap. Selama berbulan-bulan, para santri yang telah terjebak dalam ajaran sesat ini akhirnya dibebaskan. Mereka diberikan dukungan psikologis dan bantuan untuk mengembalikan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang benar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dewi kembali ke rumahnya di desa. Ia merasa lega, meskipun masih ada beban emosional yang harus ia hadapi. Nisa, yang akhirnya menyadari kebenaran, datang menemuinya. Mereka berdua duduk bersama di bawah pohon yang sama, tempat mereka dulu sering berbicara. Nisa memeluk Dewi dengan penuh haru. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu buta," kata Nisa, suaranya penuh sesal. "Aku minta maaf, Dewi." Dewi tersenyum, mengusap rambut Nisa dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nisa. Kita semua telah terjebak. Yang penting, sekarang kita bisa bersama-sama berjalan di jalan yang benar." Dewi tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran. Ia telah membebaskan dirinya dan teman-temannya dari belenggu ajaran sesat yang telah lama menguasai mereka. Walaupun perjuangannya panjang dan penuh pengorbanan, Dewi merasa bahwa kebenaran akhirnya telah menang. Dan dengan itu, pesantren Walid pun ditutup
dan para santri yang selamat melanjutkan hidup mereka dengan pemahaman yang benar tentang agama, meninggalkan masa lalu yang kelam dan memulai babak baru yang lebih cerah.